Sebelum nonton jangan lupa subscribe, like, lonceng, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di channel Rumah Nasah Film ya. Nah, ini saya lagi di kebun durian ya. Nah, ini alhamdulillah sudah berumur hampir 3 tahun. Alhamdulillah juga semuanya menggunakan produk NASA dari awal pemupukan dulu pakai Glio, kemudian dicampur dengan pupuk kandang. Ini pohonnya alhamdulillah sehat-sehat, bagus-bagus. Nah, ini salah satu contohnya yang luar biasa. Perkembangan tumbuhnya, dahannya, rantingnya, kemudian daunnya juga bagus, tinggi. Kemarin ada yang lihat juga, katanya yang memang sudah pengalaman di budidaya durian, katanya luar biasa. Hari ini sedang kita melakukan pemangkasan ranting. Nah, lagi kita potongin ini dahan-dahannya sudah dipotong. Kita ambil bagian-bagian yang penting aja. Ya begitu ya. Nah, ini yang kita garap, ini lagi istirahat. Ya, adapun tujuan dari pemangkasan pada tanaman durian adalah untuk mengurangi batang atau cabang yang mengganggu sekiranya tidak terlalu penting, kemudian agar pertumbuhan dan produksi tanaman buah durian juga menjadi lebih optimal. Dan tujuan lain dari pemangkasan yakni ya agar mengurangi hama, karena biasanya kalau tidak pernah atau jarang dipangkas itu kan terlalu rimbun, akhirnya terlalu lembab. Nah, hama itu suka di tempat-tempat seperti itu yang basah lembab, itu suka. Misalnya kutu putih itu, wah ini saya luar biasa kalau ngurusi kutu putih, itu luar biasa. Pernah sampai hampir mati pohonnya, tapi setelah itu tak semprot, tak kasih pupuk juga, kemudian tak kasih pupuk yang untuk untuk membuang hamanya ya. Alhamdulillah sehat lagi. Nah, manfaat lain dari pemangkasan ini juga teman-teman lebih irit pupuk ya, karena kurangnya daun, kurangnya ranting-ranting yang kurang begitu penting. Jadi nanti pupuk yang kita semprotkan misal ke daun itu lebih terkena pada pohonnya itu lebih sempurna ya, karena tidak terlalu banyak daun yang menghalangi. Jadi nanti bisa sampai ke dalam ataupun ke ranting-ranting ya, ranting-ranting yang akan kita fokuskan untuk pembesaran ya, karena itu penting juga ya. Jadi banyak sekali manfaat dari pemangkasan yang kita lakukan. Makanya rugi kalau punya tanaman itu tidak dipangkas, karena sayang. Kemudian saya juga dulu pernah ngerasain mau dipangkas rasanya sayang, karena udah dikabari dijaga, dirawat, tapi malah ternyata kita merusak tanaman itu sendiri. Misalnya ya tadi banyak hama, banyak kutu, jamur, kemudian rantingnya pada layu karena terlalu banyak dahan. Jadi lebih baik kita pangkas untuk kesehatan tanaman itu sendiri. Kemudian lagi nanti juga jika sudah tidak terlalu rimbun ya, seperti tadi yang saya ceritakan, jadi banyak hama, kemudian lembab, banyak jamurnya, itu nanti juga kena sinar mataharinya lebih maksimal. Nah, karena pohon pun butuh sinar matahari ya, itu juga sebagai penopang tumbuhan juga, itu sangat penting juga, bukan hanya bagi manusia, bagi pohon juga sangat penting. Nah, kalau terlalu rimbun nanti batang-batangnya itu tidak kena semua, kemudian akhirnya ya tumbuh jamur, untuk tumbuh kembang hama, kembang biaknya hama nanti di situ semua nanti. Jadi lebih baik kita pangkas biar bersih, biar steril, biar dapat sinar matahari, kemudian tidak lembab, tidak berjamur. Nah, untuk pemotongan juga dilakukan pada daun-daun tua. Nah, ini contohnya, tak kasih tahu, ini udah agak menguning, dan juga ranting kecil di atas ranting pokok ya. Ini menurut saya itu ranting pokok juga, ini bukan pokoknya, ini ranting pokok, karena ini juga mengurangi nutrisi yang kesini biar ini nanti lebih besar lagi. Jadi ini tak potong contohnya ya.
Nah, ini ranting tua atau daun-daun yang sudah tua. Ini daun tua potong aja. Nah, nanti fokusnya jadi nutrisinya ini ke batang. Ini jadi nanti harapan kita setelah dipotong nanti kan ranting-ranting ini yang kecil-kecil. Nanti ini lagi nutrisinya nanti masuknya ke sini. Nah, karena apa? Nutrisinya sudah tidak terbagi-bagi ya. Kemudian saya pernah dulu itu terlalu sayang untuk dipangkas, akhirnya itu bukannya kita bukannya kita untung, malah kita rugi, kemudian kita menyiksa pohon itu sendiri. Itu menurut saya, kalau menurut saya contohnya ini. Nah, ini dulu. Nah, ini karena dulu ini rusak. Ini rusak karena dulu itu terlalu rimbun, terlalu banyak daun dan ranting-ranting baru, akhirnya terlalu lebat. Batang pokok yang pohon utamanya ini ndak kuat, akhirnya dia kurang, terlalu berat di ujungnya, itu terlalu berat, akhirnya sininya yang nggak kuat, mau patah, akhirnya tak ikat ini pakai tali, biar ndak patah. Ini juga banyak yang rusak ya, sangat disayangkan. Makanya pemangkasan itu penting. Justru bukan, kalau kita dipangkas itu malah kita lebih sayang ke pohonnya. Contohnya banyak ini, ada berapa ini terlalu sayang juga, dulu dipotong akhirnya malah pada rusak. Ini berdasarkan pengalaman pribadi juga yang saya lakukan atau selama saya menanam pohon durian ini ya. Jadi lebih baik jika kita sayang tanamannya ya, lebih baik kita rawat dengan benar ya. Kurangi daun-daun dan ranting-ranting yang tidak penting biar tidak rusak. Seperti ini ada lagi nih. Akhirnya kan sayang, kemudian resikonya juga bisa patah kalau tidak kita kurangi. Ini sudah contohnya ini ikatnya patah kemarin, ini karena terlalu rimbun dulu. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk pemangkasan yang seperti ini, misal kita ambil contoh ini ya. Ini ranting pokok yang akan nanti dibesarkan. Nah, ini kan ada beberapa ranting. Nah, ini ranting baru, kemudian udah tua juga, potong aja enggak apa-apa. Nah, ini contoh lagi dalam satu ranting yang akan kita besarkan. Karena apa? Nanti kita kan inginnya duriannya kan di sini, nggak mungkin di sini karena ini masih terlalu kecil. Nah, jadi kita fokusnya ke pembesaran yang yang ranting ini. Nah, ini contohnya. Ini kan dalam satu ranting ini ada yang banyak cabangnya. Misal kita mau ambil cabang yang ini, berarti kita harus kurangi. Nah, kalau saya metode untuk potongnya itu segitiga. Nah, misal ini kan ini ada satu, yang dari ranting awal ini 1, 2, 3, 4 ya. Sambilnya silang. Pertama yang ini, yang pertama 1. Nah, 1 nanti bisa dikurangi yang ini. Dikasih 1 jeda, 1 ini misal ini. Nah, ini yang kita potong. Nah, kemudian ini daun-daun tua. Daun tua buang aja. Ini juga ngabisin nutrisinya nanti, biar nanti cepat berbuah. Dalam satu tangkai yang akan kita besarkan, kita minimkan jangan terlalu banyak ranting lah. Nah, misal contoh ini bisa kita buang. Ini karena ada satu cabang, ini ada banyak banget, ini bisa kita kurangi. Ini juga termasuk ranting tua juga, daun tua. Nah, tinggal seperti terus, segitiga terus. Misal 1, 2, misalnya kita potong nomor 1, nomor 2 jangan, nomor 3 kita potong, nomor 4 jangan, nomor 5 kita potong, nomor 6 jangan, nomor 7 kita potong. Nah, seperti ini contohnya. Ini 1, 2. Nah, nanti kita kurangi lagi biar terlalu banyak. Rantingnya ini kan udah lumayan besar. Nah, ini terlalu rimbun. Nanti ini udah ada retakan-retakan, kalau tidak kita kurangi nanti seperti yang tadi bisa patah karena terlalu banyak beban di atasnya, di ujungnya. Nah, nanti kita kurangi dengan metode yang sama, 1, 2, 1, 2, 1, 2 gitu nama. Misal ini, terus yang ini berarti ini tidak apa-apa, biar tidak terlalu berat, terlalu berat juga. Nah, ini 1, 2. Ini kan tadi yang kita potong 1, nah ini 2 kita potong 2. Ini tadi 1, 2,
3. Berarti ini kita berarti ini, nah kan, selang-seling. Nah, seperti itu metodenya yang saya gunakan. Jadi saya jelaskan lagi, misalnya yang ada nomor 1, nomor 2 yang kita potong, kita ambil dari ranting yang terbesar. Misal ada 1, 2 yang ranting besar nomor 2, berarti yang nomor 1 kita potong, nomor 2 jangan, nomor 3 kita potong, nomor 4 jangan, nomor 5 kita potong. Intinya seperti itu, selang-seling metodenya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini sudah terlalu banyak karena dulu kemarin terlalu rimbun karena musim semi juga, kena hujan terus kena panas, akhirnya ranting-ranting baru tumbuh dan saya nunggu ranting-ranting atau daun-daunnya tua baru saya potong. Jika ada yang tanya penting atau tidak pemangkasan, menurut saya itu sangat penting karena membantu pertumbuhan, kemudian mengurangi hama-hama pada tanaman itu sendiri ya. Yang penting ya tinggal nikmati saja ya. Ini yang belum, ini masih terlalu banyak. Nah, ini nanti kita ambil yang pokok-pokoknya saja. Nah, jadi nanti tumbuhnya semakin bagus, kemudian batangnya itu juga semakin besar karena nutrisinya tidak terbagi-bagi, apalagi daun semakin banyak itu otomatis nutrisinya cepat terbagi ya. Jadi ya langkah kita merawat tumbuhan ataupun tanaman ya jangan lupa untuk dipangkas, apalagi tanaman-tanaman berbuah ya. Jadi ya seperti itu. Jadi misal ditanya penting tidak penting, ya menurut saya sangat penting pemangkasan. Nah, ini dulu sudah tak pangkas, itu batangnya langsung besar. Nah, ini memang udah perlu tak pangkas lagi karena terlalu banyak daunnya. Ini mumpung lagi musim penghujan juga di sini, jadi setelah dipangkas nanti langsung kena air, langsung semi lagi. Nah, kemudian nanti jika udah selesai semua, langsung tak pupuk, tak kocor pakai Supernasa. Kemudian yang habis dipangkas saya semprot lagi dengan Procenasa dan Hormonik ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, mungkin seperti itu ya sedikit informasi yang saya bisa bagi kenapa kita perlu untuk memangkas ranting-ranting yang tidak penting pada pohon durian biar nanti tumbuh sehat ya. Salam sukses luar biasa, jangan pernah malu untuk menjadi petani muda Indonesia. Semangat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, subscribe channel ini.